Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala Rabb kita. Kalau bukan karenanya malam hari ini kita tidak akan berjumpa, kita tidak akan ketemu dalam majelis ilmu. Ini adalah nikmat karunia yang Allah hanya berikan kepada siapa yang Allah menghendakinya. Maka bersyukurlah dengan nikmat ini semua, karena hadirnya kita di majelis ini tanda kalau Allah memberikan banyak sekali karunia-Nya kepada kita. Usia, kesehatan, kesempatan, demikian juga taufik-Nya yang itu lebih baik dari dunia yang kita rasakan, yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang hayat kita. Maka hendaklah kita banyak bersyukur atas ini semua dan berharap agar Allah terus memberikan kepada kita curahan nikmat-Nya, khususnya taufik-Nya, agar kita terus berjalan di atas jalannya sampai akhir hayat kita, sampai itu semua mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah Jalla wa Ala kepada kita semua, yang dengannya kita mendapatkan banyak sekali kenikmatan dalam hidup kita, ketenangan, kebahagiaan, belum lagi nanti dalam kehidupan akhir kita. Semuanya melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah kita banyak salawat dan salam kepada beliau, diiringi dengan harap kelak ketemu dengan beliau di telaganya, dan kita berharap juga dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini adalah muhabbatullah azza wa jalla, yakni mencintai Allah azza wa jalla. Kita melakukan muhasabah, introspeksi pada diri kita, ya, berkaitan dengan kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, mencintai karena Allah itu adalah tujuan yang paling ujung dari banyak makom yang kita mesti melaluinya. Dia adalah puncak yang tertinggi dari derajat yang kita senantiasa mendakinya. Setelah mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang lain kecuali buah dari cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah fillah, cinta karena Allah, atau al-mahabbah fillah, cinta dalam agama Allah, itu bermakna sama. Kenapa kita berbakti kepada kedua orang tua? Kalau bakti kita kepada kedua orang tua karena kita kasih sayang, itu adalah orang tua kita, ya berarti kita mencintai orang tua kita karena kedudukan orang tua kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita mencintai kedua orang tua kita hingga kita berbakti kepadanya karena perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah merintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka itu
di antara bentuk al-mahabbah lillah, al-mahabbah fillah, cinta karena Allah, cinta dalam rangka beribadah, mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah taala. Demikian juga ketika kita berbuat baik kepada istri dan anak kita, ketika kita memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, apakah itu nafkah lahir kepada mereka ataukah nafkah batin kepada mereka, ketika kita melakukannya sebagai hanya sekedar kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya atau kewajiban seorang bapak kepada anaknya, maka itu adalah tugas kita sebagai seorang manusia. Kita hanya melihatnya dari sisi kemanusiaan kita. Akan tetapi ketika kita melakukannya karena Allah Ta'ala merintahkan kita, karena Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam juga merintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada istri kita, untuk berbuat baik kepada anak kita, memberikan kepada mereka nafkah lahir dan batin untuk mereka, maka ketika itu kita melakukannya karena al-mahabbah fillah, al-mahabbah lillah, karena kita cinta karena Allah, kita cinta karena Allah merintahkan, ya, karena Allah memerintahkan. Jadi bukan hanya sekedar kita melakukannya sebagai seorang manusia, seorang kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga, tapi lebih dari itu, kita melakukannya karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri kita, untuk berbuat baik kepada anak-anak kita, untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak kita. Kalau misalkan kita menyambung rahim kita sekedar karena mereka adalah saudara bapak ibu kita, sebagaimana masyarakat kita senantiasa menyambung rahim, di mana kita dan kerabat kita berasal dari rahim yang sama, yakni nenek kita misalkan, maka yang kita lakukan adalah sebatas hubungan manusia kita sebagai sesama keturunan bani ini misalkan, bani itu misalkan. Tetapi ketika kita melakukannya karena Allah Ta'ala merintahkan kita melakukannya, kita melakukannya karena Nabi kita SAW memerintahkan kita melakukannya, kemudian kita mengikuti atau meladani Nabi kita SAW, maka ketika itu kita telah melakukan al-mahabbah lillah, al-mahabbah fillah, cinta karena Allah, cinta dalam rangka beribadah atau cinta dalam rangka mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, inilah al-ghaya al-quswa, ini adalah tujuan yang paling akhir, tujuan yang paling ujung dari kita melakukan ketaatan yang selama ini kita lakukan, kita melakukan ibadah yang selama ini kita lakukan, kita melakukan aktivitas yang selama ini kita lakukan, yakni tujuan yang paling ujung, puncak yang paling tinggi, semuanya adalah kita lakukan karena Allah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah melakukan ini semuanya, kalau kita sudah melakukan ini semua, jadi tidaklah kita sholat diantaranya, kecuali karena cinta kita karena Allah. Demikian juga kenapa kita menyambung rahim, kenapa kita birrul walidain, kenapa kita jujur dalam berdagang misalkan, kita jujur dalam pekerjaan, semuanya adalah karena Allah Ta'ala merintahkan kepada kita, Rasulnya SAW merintahkan kepada kita. Jika kita melakukan ini semua, maka yang ada setelah itu adalah buah daripada cinta karena Allah, buah dari cinta dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya. Apa buahnya? Di antaranya adalah asyauq, seperti rindu. Jadi senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan dia tersesat misalkan, atau dia menjauh dari jalannya, maka dia rindu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingin kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerinduan, bukan hanya rindu itu, tapi rindu untuk ketemu, rindu untuk melihat,
Rindu untuk ketemu, rindu untuk melihat. Kemudian juga buahnya adalah senantiasa tunduk, senantiasa patuh. Karena semuanya dia lakukan karena Allah. Semuanya dilakukan dalam rangka taat kepada Allah. Jadi kenapa kita berbakti kepada kedua orang tua? Dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa kita birrul walidain? Dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa kita membahagiakan istri dan anak-anak? Dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa seorang istri taat kepada suaminya? Dalam rangka taat kepada Allah. Maka jika sudah melakukan itu semuanya, maka akan ada kerinduan kepada Allah Ta'ala. Ada masalah, kembali kepada Allah. Rindu penyelesaian yang bersumber dari Allah Ta'ala. Tunduk kepada Allah, apapun yang diperintahkan akan senantiasa tunduk. Kemudian ridho, apapun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dia ridho. Apapun yang dibagikan oleh Allah Ta'ala maka dia ridho. Ya, seperti itu. Nah, sebelum mencapai makom itu, ya, sebelum mencapai makom itu, yakni makom al-mahabbah lillah, al-mahabbah fillah, cinta karena Allah, cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mengawalinya dengan taubah, mengawalinya dengan sabar, mengawalinya dengan zuhud, dan lain sebagainya. Orang bisa sampai kepada makom al-mahabbah lillah harus diawali dengan taubat. Harus diawali dengan taubat. Ketika dia ingin merasakan cinta karena Allah, cinta dalam rangka taat kepada Allah, maka dia harus taubah. Kalau dulunya sering muamalah dengan riba, dulu muamalah dengan suka menipu, suka dusta, suka bohong, utang tapi niatnya untuk tidak membayar, misalkan seperti itu, maka harus taubat, kembali ke jalan Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah dan taubat kembali ke jalannya. Harus taubat, diawali dengan taubat. Orang yang dulunya suka minum khamar misalkan, ya kan, dia dulunya suka minum khamar misalkan, dia dulunya suka zina misalkan, dia dulunya suka mabuk misalkan, dulunya suka judi misalkan, maka dia harus taubat. Dia harus taubat kembali ke jalan Allah SWT agar mencapai level al-mahabbah lillah wal mahabbah fillah, cinta karena Allah dan cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan hanya taubat tapi juga sabar. Sabar dalam hal apa? Terhadap ketetapan Allah dia sabar menerima. Misalkan dia ditetapkan, dia akhirnya sakit ketika taubat. Ketika dia taubat, dia mengalami berbagai macam masalah, mengalami musibah yang bertubi-tubi. Pada umumnya seperti itu. Orang kalau ketika dia itu taubat, hijrah, seringkali dia akan merasakan itu. Yang dulunya muamalah dengan riba kemudian taubat, gak muamalah dengan riba, hantamannya tambah keras. Biasanya seperti itu. Yang dulunya misalkan merokok, kemudian dia taubat, hantamannya keras. Yang dulunya suka dusta misalkan dalam berdagang, hantamannya keras. Yang dulunya suka nipu-nipu dalam berdagang misalkan, kemudian taubat, hantamannya keras. Butuh sabar. Butuh sabar. Bukan hanya itu, tetapi juga ketika menjauhi larangan Allah, tetap istiqomah menjauhi larangan Allah. Ya kan? Karena ketika orang taubat, misalkan dulu muamalah dengan riba, kemudian berhenti dari muamalah dengan riba, kemudian taubat, dia tidak tergiur kembali ke jalan yang lama, tidak tergiur kembali ke jalan yang lama, dia tetap sabar menjauhi larangan Allah. Demikian juga dia sabar melaksanakan perintah Allah, karena makom sabar itu 3 dikatakan oleh Imam Nawawi. Yang paling rendah adalah terhadap takdir, kemudian menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Jika dia sabar melakukan itu, maka akan sampai pada makom al-mahabbah lillah wal mahabbah fillah, cinta karena Allah dan cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian juga yang bisa membantu seseorang sampai pada makom al-mahabbah fillah wal mahabbah lillah, cinta karena Allah, cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Di antara mukadimah yang harus dia lakukan adalah zuhud. Hatinya tidak di dunia, walaupun dunia di tangannya. Hatinya tidak di dunia walaupun dunia di tangannya. Dia punya sepeda motor tapi hatinya tidak di sepeda motor itu. Dia punya HP, hatinya tidak di HP itu. Dia punya perdagangan, dia punya kekayaan,
tapi hatinya tidak di perdagangan dan kekayaan itu. Hatinya tertambat dengan Allah, hatinya tertambat dengan surga, hatinya tertambat dengan neraka. Maka akhirnya dengan mukadimah ini seseorang bisa sampai kepada tujuan yang paling ujung, yakni al-mahabbah lillah wal mahabbah fillah, cinta karena Allah, cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mahabbah yang paling bermanfaat. Mahabbah yang paling bermanfaat, cinta karena Allah, cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Ini adalah mahabbah, cinta yang paling bermanfaat. Beda halnya kalau misalkan kita ya cinta bukan karena Allah, nyambung rahim, ternyata yang rahimnya disambung malah mengkhianati, nuduh kita macam-macam. Kamu nyambung rahim mau nyari warisan ya, misalkan seperti itu. Ketika kita menyambung rahim kita karena Allah, ya kan, maka yang kita lakukan apa? Sabar. Apalagi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat ngadu kepada Nabi, senantiasa nyambung rahimnya, tapi saudaranya menyikapinya dengan sikap yang negatif. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya yang kamu lakukan seolah-olah seperti memasukkan ke dalam mulutnya pasir yang panas. Maka kalau seseorang menyambung rahimnya karena Allah, ketika dia melakukannya ternyata bertepuk sebelah tangan misalkan, maka dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya tidak terlalu berat, tidak terlalu terbebani. Kenapa? Karena melakukannya karena Allah. Al-mahabbah lillah, cinta karena Allah. Kenapa nyambung rahim? Karena Allah perintahkan. Karena Allah SWT perintahkan. Karena Rasulnya SAW juga perintahkan. Makanya ini adalah cinta yang paling bermanfaat. Cinta karena Allah. Dan yang paling wajib, cinta karena Allah. Ketika kita misalkan birrul walidain, berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita, berharap agar kedua orang tua kita mendapatkan kebaikan dengan birrul walidain kita, ya, dan kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan dapat kebaikan. Birrul walidain kita mendatangkan kebaikan. Kalau suatu ketika ternyata orang tua kita yang kita berikan baktinya kepada dia ternyata bertepuk sebelah tangan, orang tua kita yang dulunya nggak sholat tetap nggak sholat, bahkan semakin keras permusuhannya, ya, maka kita tidak terlalu terbebani dengan itu semua, karena ada contohnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk mendakwahi orang tuanya, tapi justru orang tuanya yang diantara yang sangat keras pemusuhannya, mengancam mengusirnya, mengancam akan merajamnya, ya kan? Tapi ketika melakukannya karena Allah Ta'ala, ya akhirnya mendapatkan kebaikan dari cintanya itu. Cinta karena Allah, bukan cinta karena manusia, tapi cinta karena Allah. Jadi sebagaimana tadi di awal disampaikan, bahwa cinta yang paling bermanfaat itu adalah cinta karena Allah. Kita mencintai orang tua kita bukan karena manusia, karena kalau karena manusia suatu ketika kita akan pasti dirugikan. Tapi kalau kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Nah, khos kalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ibadah itu adalah kamalul hubbi ma'a kamali al-khudu'i wa dhulli. Ibadah itu adalah kecintaan yang sempurna diiringi dengan ketundukan yang sempurna. Jadi ketika kita misalkan beribadah kepada Allah Ta'ala, sholat misalkan, ya kan, sholat itu adalah kamalul hubbi ma'a kamalil khudu',
Kecintaan yang sempurna diiringi dengan ketundukan yang sempurna. Dipanggil, datang. Ya, dipanggil, datang. Jadi kamalul khudu' wa dhulli. Jadi kecintaan yang sempurna diiringi dengan ketundukan yang sempurna. Ya, kita tunduk kepada Allah, ya kan? Kita juga cinta kepada Allah. Jadi tunduknya kita diawali dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat? Ya kan? Karena kita cinta kepada Allah. Ya, karena kita cinta kepada Allah. Kenapa kita puasa? Karena kita cinta kepada Allah. Kenapa kita berkurban? Karena kita cinta kepada Allah. Ya. Wallahu ta'ala yuhabbu lidzatihi min jami'il wujuh. Min jami'il wujuh. Allah itu dicintai zatnya dari semua sisi. Bagaimana kita enggak cinta kepada Allah? Yang buat kita berdiri, duduk, bahkan bisa tidur dengan nyenyak itu adalah Allah. Yang membuat kita bisa menjamkan mata itu adalah Allah. Yang buat kita bisa bicara itu adalah Allah. Yang buat kita bisa melihat sekitar kita itu adalah Allah. Yang buat kita bisa mendengar sekitar kita itu adalah Allah. Yang buat kita bisa merasakan sekitar kita itu semuanya adalah Allah Ta'ala. Kita diberikan karunia istri yang solihah itu karena Allah. Kita diberikan anak yang solihah itu adalah karena Allah. Kita diberikan orang tua yang baik itu adalah Allah, karena Allah. Ya, kita diberikan rumah, kita diberikan kendaraan, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Khos sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada orang berbuat baik kepada kita tiap hari ngasih makan, mesti kita cinta sama dia. Kenapa seorang istri cinta kepada suaminya? Karena suaminya perhatian, walaupun pemberiannya cuma 1 bulan sekali. Ini ada uangnya 5 juta, padahal cuma dikasih 1 bulan sekali. Itu saja mendatangkan cinta. Cinta seorang istri kepada suaminya. Ya, kalau awal gajian mesti tanya, "Bi mau makan apa?" Semuanya siap. Gitu kan. Tapi nanti kalau akhir bulan, "Mi makan seadanya ya," karena uangnya sudah tinggal sisa-sisa. Itu saja masih menyebabkan istri tetap cinta kepada suaminya. Apalagi kalau suami nambahi. Coba kita renungkan, apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita? Yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu bukan bulanan, bukan juga pekanan, bukan juga harian, tetapi setiap saat kita. Ya, setiap saat kita, setiap hela nafas kita, di situ ada nikmat Allah. Di setiap kedipan mata kita, di situ ada nikmat Allah. Di setiap ucapan kita, di situ ada nikmat Allah. Di setiap pendengaran kita, di situ ada nikmat Allah. Setiap langkah kita, di situ ada nikmat Allah. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu setiap saat. Maka semestinya kita seorang manusia itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi bertahap. Makanya dari sini semestinya kita melakukan apapun dalam rangka cinta kita karena Allah. Dalam rangka cinta kita melakukan ketaatan terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Al-hubbu fillah wal mahabba fillah. Jadi zat Allah itu dicintai dari semua sisi. Ya, jadi zat Allah dicintai dari semua sisi. Ya, diri kita saja karunia Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Belum lagi karunia berupa pasangan, karunia berupa anak-anak, apalagi anaknya sukses misalkan, orang tua, ya kan, kemudian karunia tempat tinggal, karunia pekerjaan dan lain sebagainya. Seharusnya membuat kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah dicintai karena apa? Ya karena cinta kepada Allah. Ya, karena cinta kita kepada Allah. Ya, kita diberikan anak yang solihah misalkan, banggakan orang tuanya, lulus pesantren dengan nilai terbaik, kemudian lanjut studi ke perguruan baik, anaknya akhirnya sering imami, anaknya sering adzan misalkan, anaknya bisa tampil misalkan, ya, maka akhirnya kita cinta kepada anak kita. Tapi ingat, cinta kita kepada anak kita harus karena cinta kita kepada Allah, bukan cinta karena dia sebagai seorang manusia. Tapi cinta kita karena Allah.
Itu diantara pelajaran yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Nah, di situ letak cinta karena Allah. Jadi cintanya kepada Nabi Ismail alaihissalam karena Allah, termasuk disuruh menyembelihnya karena Allah. Cinta al-hubbu fillah wal mahabba fillah. Al-hubbu lillah wal mahabba fillah. Cinta karena Allah dan cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baru seorang anak, seorang istri yang ngerti kita, istri yang mengerti kebutuhan suaminya, istri yang mengetahui tugas-tugasnya, istri yang juga punya kewajiban terhadap anak-anak kita sebagai kepala rumah tangga misalkan, istri yang mengetahui haknya orang tua kita, bahwa haknya orang tua kita, khususnya ibu kita, lebih besar ya kepada kita daripada ya kan haknya istri kepada kita. Ini adalah karunia. Punya istri yang salihah seperti itu adalah karunia. Maka ya adalah ya kita didik karena Allah, kita cinta istri kita karena Allah. Ini semuanya adalah karunia. Kalau misalkan Allah mengendaki, bisa saja istri kita seperti istrinya Nabi Nuh, bisa saja istri kita seperti istrinya Nabi Lut alaihi wassalam, istri yang durhaka. Ya, disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim, bagaimana dua istri dari orang mulia itu durhaka kepada suaminya. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita istri yang salihah, ya kan, tahu tugas dia sebagai seorang wanita, tahu kewajiban dia sebagai seorang istri, tahu haknya suami, tahu haknya ibu mertua, tahu haknya anak-anak kita, maka itu adalah karunia. Maka cintai dia karena Allah Ta'ala. Nah, ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang mewajibkan untuk mencintai Allah SWT itu dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan, banyak sekali. Dan para Rasul alaihi wassalam pun merintahkan untuk mengajak manusia kepada itu, yakni untuk mencintai Allah, untuk mencintai Allah. Dan kita tidak punya pilihan kecuali untuk mencintai Allah, dan kita tidak bisa lepas kecuali untuk mencintai Allah. Ya, sekali lagi, kalau istri dapat gaji, ya dapat nafkah, ya 1 bulan sekali dikasih, ini gajinya, itu saja membuat istri cinta kepada suaminya. Maka apalagi kalau ya kan kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala di setiap saat kita, di setiap waktu kita, maka semestinya kita cinta kepada Allah Ta'ala melebihi cintanya seorang istri kepada suaminya. Ya, nah inilah dakwahnya para Rasul alaihi wassalam, dan ini adalah fitrah yang kita diciptakan di atasnya, ini untuk mencintai Sang Pencipta, mencintai Khalik yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta beserta isinya, ya, yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang kita tidak sanggup menghitungnya, mulai nikmat yang paling besar sampai nikmat yang paling kecil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan tidaklah ada satu nikmat pada diri kalian kecuali semuanya itu dari Allah. Kemudian jika kalian tertimpa mudarat, maka kepadanya lah kalian akan kembali. Khusus kalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satu pun nikmat yang diberikan kepada kita, semuanya dari Allah, kecuali semuanya dari Allah. Nikmat apapun, ya, nikmat apapun, nikmat hidup ya dari Allah. Kita bisa hidup hari ini dari Allah. Ruh kita dikembalikan, ya kan, di pagi hari tadi ketika kita bangun dari tidur kita, semuanya dari Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan satu jiwa dalam tidurnya, ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa ketika wafatnya, dan yang menggenggam jiwa dalam tidurnya. Jadi ketika kita tidur itu kita diwafatkan. Jadi ketika kita tidur kita diwafatkan, tapi karena belum sampai ajal kita maka dikembalikanlah
nyawa kita, dikembalikanlah jiwa kita. Nah, maka bangunnya kita dari tidur kita di pagi hari tadi semuanya adalah karunia Allah, karena Allah kembalikan jiwa kita kepada jasad kita. Demikian juga sehat yang kita dapatkan pada hari ini, sampai kita bisa beraktivitas hari ini, kerja mulai dari pagi sampai sore tadi. Ini semuanya adalah karunia Allah. Sehat itu indikatornya apa? Semua, ya kan, anggota tubuh kita masih berfungsi seperti sedia kala. Semua anggota tubuh kita masih berfungsi seperti sedia kala, itu sehat. Tapi sehat bukan hanya sehat lahirnya saja, tetapi juga yang gak kalah penting batinnya dan juga sosialnya. Ya kan? Kita juga sehat batin kita. Ya, nggak stres, nggak sampai depresi misalkan, nggak banyak tekanan misalkan. Itu semuanya dari Allah. Sosial kita juga sehat. Ya, kita punya sosial yang sehat, keluarga yang sehat. Ya, istri, ya kan, tahu tugasnya. Anak-anak juga senantiasa patuh taat kepada kedua orang tua. Di tempat kerja juga sama seperti itu. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini apalagi kita ngaji, faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian jika kalian tertimpa mudarat, kembalinya kepada Dia. Enggak berfungsi satu mata kita saja, kembalinya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba hari ini telinga kita tidak bisa mendengar. Innalillahi. Ya, kita milik Allah, wa ilaihi, ya kan, raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu baru satu anggota tubuh. Bagaimana kalau misalkan ginjalnya, livernya, jantungnya, pencernaannya, istilah kedokteran komplikasi, ya kan? Fa ilaihi taj'arun, maka kembalinya kepada Allah. Makanya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kita ini nggak punya pilihan, harus mencintai Allah. Ini harus kita munculkan. Ya, ini harus kita munculkan, mencintai Allah. Yang berat dicintai itu hanya Allah. Selain daripada Allah, ya kan? Kita mencintainya karena Allah. Tadi mencintai istri karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mencintai anak karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mencintai keluarga karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mencintai orang-orang soleh karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan kalau kita renungkan nama-nama Allah yang terbaik, Asma'ul Husna wa Sifatul Ulia, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maka kita akan mendapati bahwa nikmat Allah itu, ya kan, ada di seluruh makhluknya. Sifat-sifat Allah yang mulia itu bisa kita lihat dari makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi sifat-sifat Allah yang mulia itu bisa kita lihat dari makhluk ciptaannya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmat Allah teruntuk bagi seluruh umat manusia. Kita lihat, ya kan, bagaimana, ya kan, binatang itu, ya, sampai disebutkan dalam hadis kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak bayinya. Kita lihat bagaimana binatang, ya kan, walaupun dia binatang buas, tapi ketika melihat bayi daripada binatang mangsanya, tapi ternyata dia tidak memangsanya. Itu diantara sifat rahmat, ya, rahmat Allah yang kelihatan di makhluk ciptaannya. Jadi sifat Allah Ar-Rahman, di mana Allah Dzu Rahmatin, Allah memiliki rahmat yang bisa kita lihat dari makhluk ciptaannya. Bagaimana orang-orang, ya kan, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ketika kemarin ada peristiwa yang masyhur misalkan, ya, pendaki akhirnya terjatuh, kemudian setiap orang, ya kan, menunjukkan kasih sayangnya, sisi kemanusiaannya untuk saling membantu. Ya, ini menunjukkan bahwa nama Allah yang mulia Rahman itu kelihatan dari makhluk ciptaannya, di mana asarnya, bekasnya, jejaknya kelihatan dari makhluk ciptaannya, di mana manusia saling berkasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang di antara manusia, udah jatuh meninggal, udah dibiarkan. Ya, tidak ada manusia yang saling tolong menolong antar sama mereka. Nah, seperti itu. Ar-Rahim juga yang menunjukkan Allah Dzu Rahmah, Allah memiliki rahmat. Rahmat ini khusus untuk hamba-hambanya, ya kan?
Tidak untuk seluruh makhluknya, tapi khusus untuk hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman, ya kan? Dia diberikan jalan keluar dari masalahnya, diberikan jalan keluar dari musibahnya, ya kan? Diberikan rizki dari jalan yang mereka tidak menyangka. Dan ini dirasakan oleh banyak orang-orang beriman. Bagaimana orang beriman merasakan, ya kan? Dalam kondisi sulit, ya kan? Mencari rizki ke sana kemari, ternyata tiba-tiba dia mendapatkan rizki dari jalan yang dia tidak menyangkanya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Nah, belum lagi nanti dalam kehidupan akhir yang orang beriman akan dijaga sebagaimana mereka dijaga dalam kehidupan dunianya, mereka akan dijaga dalam kehidupan akhir sehingga mereka bisa selamat tiba di surga Allah Ta'ala. Ya, Allah Maha Alim. Kita lihat dari makhluknya. Kita lihat dari makhluknya bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Manusia tidak mengetahui apa yang berada di lautan dalam. Manusia tidak mengetahui. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya banyak eksplorasi hal-hal yang baru. Ya, dalam ilmu tentang kelautan ditemukan binatang-binatang, bagaimana kedalamannya laut dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, ini menunjukkan betapa ilmunya Allah itu luas. Gunung misalkan, gunung yang menjadi sebab adanya kehidupan di atas bumi ini yang tenang. Dengan adanya Gunung Merapi, maka kehidupan kita di bumi ini menjadi tenang. Kalau tidak ada Gunung Merapi, maka kita tidak akan pernah nyaman di atas bumi ini. Karena apa? Setiap hari akan ada goncangan, akan ada goncangan, akan ada gempa. Akhirnya orang nggak pernah tidur dengan nyenyak, nggak pernah kerja dengan nyaman, nggak pernah ibadah dengan khusyuk. Allah jadikan gunung itu seperti pasak, disebutkan dalam Al-Quran, sehingga baru pada abad-abad ini para ahli mengatakan bahwa gunung itu seperti pasak, dan itu sudah dikatakan oleh Allah, ya kan, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran yang diturunkan kepada beliau bahwa gunung itu ibarat pasak, menunjukkan betapa ilmu Allah luas, betapa ilmu Allah luas. Kita saja kalau misalkan melihat orang pinter, ya, ada orang pinter menyampaikan materi di sini, setiap orang akan terkagum-kagum, setiap orang akan terpesona, setiap orang akhirnya akan cinta kepada orang itu. Kita seharusnya lebih mencintai Allah, karena apa? Ilmu Allah itu dalam, ya kan, meliputi segala sesuatu, nggak ada satupun yang luput dari Allah. Meliputi segala sesuatu itu artinya nggak ada satupun yang luput di dalam tanah ataupun di atas langit yang paling tinggi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini saja seharusnya membuat kita cinta kepada Allah. Kita kan kalau ada orang pintar mesti dicintai kan. Di pabrik ada orang pintar, mesti kita akan cinta sama dia. Oh, orangnya pintar ini. Akhirnya ditempel terus, ya, dilazimi terus, mulazamah terus gitu. Ada ahli agama pintar, akhirnya ditempeli terus, dilazimi terus, mulazamah terus. Ya kan? Di mana-mana ada orang pintar, tempat kerja ada orang pintar, akhirnya dilazimi terus. Ambil orang ini aja, enak, nanti biar kita ketularan pintar, kan seperti itu. Akhirnya kita mencintai dia. Kepada Allah Ta'ala seharusnya kita lebih cinta, karena Allah alim, tapi Allah juga hakim. Ya, kebesaran ciptaan Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Ya, menunjukkan betapa Allah itu maha besar. Kita lihat alam semesta betapa besarnya. Oh, berarti Allah maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Bintang-bintang yang kita lihat kecil, bersinar, nggak pernah redup. Ya, seperti dikatakan oleh para ilmuwan, itu seperti matahari, hanya saja, dan lebih besar hanya saja karena jaraknya yang sangat jauh sehingga kelihatan kecil. Berarti alam semesta ini betapa besarnya. Berarti yang mencipta tentu lebih besar, lebih agung. Allahu Akbar. Ya, langit pertama dibandingkan dengan bumi sangat luas. Langit kedua dibandingkan dengan langit pertama lebih luas, langit kedua seterusnya. Kursinya Allah lebih luas. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya kursinya Allah itu lebih luas, ya kan, daripada langit dan
dan bumi. Berarti Allah Maha Besar. Kursi itu adalah pijakan. Disebut kursi, maknanya itu adalah pijakan kaki. Kalau kursinya saja seperti itu, maka bagaimana dengan arsy-Nya? Maka bagaimana dengan Allah yang bersemayam di atas, Allah yang beristiwa di atas arsy-Nya? Allahu Akbar, Allah lebih besar. Nah, ketika kita memahami nama Allah yang terbaik dan sifat Allah yang maha tinggi ini, maka seharusnya memunculkan pada diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, perenungan ayat-ayat kauniyah ini bukan perkara yang baru. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi itu sering uzlah. Nah, ketika uzlah itulah sering memikirkan alam semesta beserta isinya. Akhirnya menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Allah Ta'ala. Sama kita pun sama seperti itu. Bukan hanya merenungkan ayat-ayat qauliyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah. Membaca ayat Al-Quran, sama tadabbur, sama melihat ayat-ayat kauniyah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya menumbuhkan cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, seharusnya kita pun sama seperti itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Contoh, apakah wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak merenunginya, tidak melihatnya dengan basiroh, perenungan yang tajam? Kenapa kita tidak merenungi diri kita? Ya, kalau kita belajar ilmu kedokteran, rumit banget, diri kita ini rumit banget. Berapa waktu yang lalu saya pernah membaca di luar negara kita melakukan operasi pemotongan tumor di otak, ya kan, sangat rumit. 2 orang dokter 32 jam gak istirahat, harus mengembalikan fungsi otak itu seperti sedia kala, dipotong, ya kan, tumornya ini yang tumbuh secara tidak normal ini dipotong, dilakukan operasi selama 32 jam gak istirahat. Subhanallah, itu baru otak itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah kalian tidak merenunginya? Seharusnya dengan kita merenungi diri kita, ya kan, kita diciptakan seperti ini, kemudian ada orang melakukan operasi terhadap otak, itu sampai segitunya, ya, seharusnya menumbuhkan cinta kita kepada zat yang menciptakan kita. Dan cinta ini harus ditumbuhkan. Khawas kalian yang dirahmati Allah, harus ditumbuhkan. Seperti istri menumbuhkan cintanya kepada suami, seperti suami menumbuhkan cintanya kepada istri. Istri saya itu orangnya baik, mungkin ada kurangnya, tapi kebaikannya direnungkan terus, akhirnya menumbuhkan cinta kepada istrinya. Istri juga seperti itu, mengingat kebaikan suami, ya kan, menafikan kekurangannya, maka akhirnya menumbuhkan cinta kepada suaminya. Anak sama seperti itu, merenungkan kebaikan orang tua, menafikan kekurangannya, akan tumbuh cinta kepada orang tuanya, ya kan? Dan kita merenungi keagungan Allah, pasti akan tumbuh cinta kita kepada Allah. Ingat, Allah tidak ada kekurangannya, Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi Allah dari segala macam kekurangan. Nah, seharusnya buat kita cinta kepada Allah, cinta kita kepada Allah harus kita tumbuhkan. Nah, realisasinya di apa? Di ibadah tadi, kamalul hubbi ma'a kamalul dzulli wal khudu'. Kesempurnaan cinta diiringi dengan ketundukan dan kehinaan yang sempurna. Ketundukan dan kehinaan yang sempurna. Ibadah sholat, kita hinakan diri kita, betul-betul kita hinakan. Ketika kita sujud, kita hinakan. Pusat kehormatan manusia itu di mana? Di wajah. Orang kalau malu yang ditutupi wajahnya, tapi kita hinakan. Kita hinakan sehina-hinanya di tempat yang selevel, setara dengan kita menginjakkan kaki kita. Tapi kita tinggikan Allah setinggi-tingginya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya, diiringi dengan kecintaan yang sempurna. Kita ini hina, nggak ada apa-apanya. Buat apa menyombongkan diri? Baru punya mobil mewah saja nyombongkan diri, ya kan? Mau baru punya mobil sepeda motor besar saja nyombongkan diri, langsung gas-gasan kayak gitu, ya kan? Jadi apa itu namanya ini? Jadi ibadah itu kamalul hubbi ma'a kamalul khudu' wadulli. Jadi kesempurnaan cinta diiringi dengan kesempurnaan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada di antara manusia itu yang menjadikan selain daripada Allah itu sekutu. Mereka mencintai sekutu itu sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang beriman maka mereka teramat besar kecintaannya karena Allah, kepada Allah. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, orang beriman dengan perenungannya tadi menjadikan mereka ini cintanya kepada Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada selain Allah. Jadi kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada selain Allah. Kecintaan kepada keluarga kah? Atau kecintaan kepada sekutu-sekutu Allah menurut mereka? Ya, orang-orang kafir Quraisy, kecintaan mereka kepada berhala-berhala itu sangat besar. Ya, atau kecintaan mereka kepada sekutu-sekutu itu, kepada berhala-berhala itu sama besarnya sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman kecintaan mereka kepada Allah teramat besar. Asyaddu hubbalillah. Ya, jadi mereka enggak mau menyekutukan Allah dengan selain daripada Allah. Karena selain daripada Allah enggak memberikan manfaat dan mudarat. Berhala enggak memberikan manfaat dan mudarat. Ya, kepala sapi yang dilarung di laut enggak memberikan manfaat dan mudarat. Atau kambing yang dilarung misalkan enggak memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang bisa memberikan kepada kita manfaat, kesehatan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada selain Allah. Ya, misalkan ingin berobat dari sakitnya, dia tahu yang bisa menyembuhkan itu Allah, maka dia sangat berharap kepada Allah sehingga dia sangat mencintai Allah, agar dengan cintanya Allah, Allah memberikan kepada mereka, ya kan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, kesembuhan. Jadi seperti itu. Adapun berobat itu hanya ikhtiar saja, tapi tidak diiringi dengan cinta, tidak diiringi dengan harap. Harapnya hanya kepada Allah. Dia enggak berharap kepada dokter, dia enggak berharap kepada tenaga kesehatan, dia berharapnya hanya kepada Allah. Adapun berobatnya itu hanya ikhtiar, tapi hatinya tawakal. Kita sudah bahas tawakal, hatinya bergantung kepada Allah, diiringi dengan harap yang bisa menyembuhkan Allah. Masa orang yang kafir saja diberikan kesehatan, orang yang tidak menyembah Allah diberikan kesehatan, kok kita yang menyembah kepada Allah, minta kepada Allah tidak diberikan kesehatan? Mesti diberikan. Tapi namanya orang minta, tidak boleh maksa. Nggak boleh maksa, namanya minta kok. Terserah yang dimintai. Kita minta, tolong berikan kepada aku kesehatan. Terserah yang berikan kesehatan, yang kita minta dia memberikan kesehatan atau tidak, terserah dia, dan kita harus husnudzon. Makanya dalam hadisku disebutkan ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'hu idza dzakaroni. Aku mengikuti persangkaan hambaku tentangku. Harus husnudzon kepada Allah. Jadi seperti itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi cinta kepada Allah, berobat hanya kepada Allah Ta'ala, ya, berharap hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, tapi tetap melakukan ikhtiar, tapi hatinya cinta kepada Allah. Pengen sekali punya mobil, pengen sekali punya rumah, ikhtiar, tapi tidak cinta kepada ikhtiar itu, cintanya kepada Allah. Sehingga ketika dia ikhtiar, dia sambil berdoa, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku mobil. Pernah enggak kita doa kepada Allah minta mobil? Pernah? Paling doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Itu the point saja kepada Allah, jangan malu-malu. Ya, minta istri, langsung minta kepada Allah, ya Allah aku sudah usianya 30 tahun belum nikah-nikah. Ikhtiar jalan, tetapi hatinya
cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, orang kalau cinta itu kan seperti itu. Orang kalau cinta mesti mendatangi yang dia cintai. Istri kalau cinta sama suami mendatangi suaminya. Suami kalau cinta sama istri akan senantiasa mendatangi istrinya. Kalau kita cinta kepada Allah akan senantiasa mendatangi Rabb kita dalam sholat. Ya, ada hajat, ada apa, sholat, kemudian minta. Jadi seperti itu. Ya, ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang beriman itu kecintaannya kepada Allah teramat sangat besar. Jadi teramat sangat besar. Nah ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Mungkin pembahasan tentang ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Karena yang disebutkan dalam kitab ini masih banyak. Ada yang mau ditanyakan dari yang tadi sudah kita sampaikan? Ya, intinya adalah yang pertama, ya, tujuan utama dari setiap makom kita melakukan ketaatan itu adalah al-mahabbah lillah wal mahabbah fillah, cinta karena Allah atau cinta fillah, cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Tadi kenapa kita birrul walidain? Karena Allah merintahkan. Kenapa kita memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak kita? Karena Allah Ta'ala merintahkan. Kenapa kita menyambung rahim kita? Karena Allah Ta'ala merintahkan. Kenapa kita bekerja? Karena Allah perintahkan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka jika salat itu telah ditegakkan, ya, fantashiru, bertebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Diperintahkan, kerja itu diperintahkan. Maka kerja jangan hanya sekedar orientasinya saya ingin kerja, orang-orang lain kerja, saya kerja. Enggak. Orientasi kita adalah karena Allah merintahkan wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Berarti kita melakukannya karena Allah. Al-mahabbah lillah, al-mahabbah fillah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inti yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi cinta yang paling bermanfaat secara mutlak dan wajib itu adalah cinta karena Allah. Dan cinta dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita cinta kepada manusia, suatu ketika kita akan dikecewakan. Cinta kepada istri, ya kan? Suatu ketika akan dikecewakan. Karena apa? Istri kita nggak sempurna. Tapi kalau kita cinta istri karena Allah, ya kan? Kita akan bisa bersabar. Istri cinta kepada suami karena Allah, suatu ketika kita akan bersabar. Kalau suatu ketika dikecewakan. Tapi kalau kita totalitas cintanya karena dia baik, suatu ketika nggak baik, kita akan kecewa. Muamalah dengan teman sama seperti itu. Kita lihatnya dia baik, tapi suatu ketika nggak baik, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mencintainya karena Allah, suatu ketika dia tidak baik, maka kita akan bersabar. Diperintahkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Terus seperti itu. Dan yang terakhir yang kita kaji adalah Allah dicintai karena zatnya, dan kita tidak bisa tidak cinta kepada Allah. Karena apa? Semua yang kita rasakan di sekeliling kita, di sekitar kita, semuanya adalah karunia Allah. Kita bisa jalan, bahkan kita bisa tidur, itu karena Allah. Maka kalau seorang istri diberikan pemberian oleh suami, dia cinta sama suaminya, maka bagaimana dengan Allah yang berikan kepada kita setiap karunia-Nya di setiap saat kita? Seharusnya kita cinta kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, kita sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Ada pertanyaan via WA Ustaz. Oke. Ini ada juga yang tanya nanti. Pertanyaannya, bila ingin bertaubat, apakah harus dimulai dengan sholat taubat? Kemudian pertanyaan kedua, berapa kali dalam seumur hidup lazimnya seorang melakukan sholat taubat? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khas sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, syarat taubat sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan haknya Allah,
ada 3 syarat. Yang pertama berhenti dari maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Kalau dulu nggak sholat, ya sekarang sholat. Kalau dulu suka judi, suka minum khamar, maka berhenti dari kebiasaan judi dan minum khamar. Kalau dulu suami sering KDRT kepada istrinya, maka taubat, berhenti. Ya, dulu ada orang, ya kan, dia pernah bercerita kepada kita, Ustadz, dulu dia ini istrinya sabar sama dia, tapi sekarang ketika dia sudah sering ngaji, justru dia yang sabar dengan istrinya. Artinya berubah. Ya, artinya berubah. Jadi orang tobat itu berhenti dari kesalahannya, dari dosanya. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Menyesal ini amalan hati. Jadi menyesal ini amalan hati. An-nadamah, penyesalan yang dilakukan di dalam hati. Ya, nggak boleh orang yang tobat tapi dia nggak nyesal. Ya, nggak boleh, harus nyesal. Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah ini khusus sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nah, adapun tentang masalah sholat taubah. Tentang masalah sholat taubah, jadi ada yang menganjurkan ya, disebutkan ini menjadi kesepakatan 4 madhab ya. Berdasarkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Meskipun sebagian ulama itu mendhaifkan hadis ini, ya, tapi kandungan surat Ali Imran 135 itu mendukung disyariatkannya sholat ini. Ya, sholat taubat ini ya bisa cukup dengan 2 rakaat dan cukup niat dalam hati tanpa melafadzkan niat, ya kan? Kemudian baru silakan dilakukan, ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan demikian juga sholat taubat. Jika seseorang itu melakukan dosa, maka taubat wajib segera dia lakukan. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian taubat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau dilihat lafadznya, kalau kita melakukan dosa, maka taubat dari dosa itu adalah ya dengan cara melakukan sholat ini. Disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang hamba yudnibu dzamban, melakukan satu dosa, fayuhsinu tuhura, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian yaqumu fayusalli rakaataini, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, kemudian mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuninya. Dia melakukan dosa, kemudian taubat, misalkan minum khamar. Ya, minum khamar, kemudian loh ini kan dosa, akhirnya dia taubat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat dia istighfar. Ya, nah maka ini yang bisa dilakukan sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 135 tadi. Nah, apakah dilakukan sepanjang hayat sekali? Kalau dilihat zahir hadisnya ya ketika dia selesai melakukan dosa. Tapi kalau terjerumus lagi seperti gini, ada orang minum khamar, sudah lama dia taubat, kemudian ada masalah stres, ketemu sama teman-teman kumpulannya, minum lagi, ya kan? Dulunya sudah sholat taubat, apakah harus sholat taubat lagi? Ya, kalau zahir hadisnya sih seperti itu. Ya, tetapi paling tidak kita istighfar, karena Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfirullaha lidzunubihim. Jadi ingat kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa selesai melakukan dosa dia langsung sholat taubat, atau ya kan kalau dia berulang-ulang, apa mungkin ada orang yang berulang-ulang melakukan kesalahan kemudian taubat, melakukan kesalahan kemudian taubat? Mungkin. Karena Nabi pernah bersabda, wallahu la yamalu hatta tamalu. Pernah bosan mengampuni kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Kadang kita kan bosan, masa tobat kumat, wis bosan, wis gak usah tobat dhisik, engko elek kati mati. Nah,
itu kita bosan. Wallah la yamalu hatta tamalu. Allah nggak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wallah alam bisawab. Ada lagi? Oke, yang di dalam. Satu pertanyaan terakhir mawon nggih. Satu. Iya Ustaz. Ustaz, bagaimana meletakkan posisi derajat rasa cinta dengan rasa takut Ustaz? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayap-sayap ibadah itu ada 3. Ada harap, ada takut, ada cinta. Ya, ada harap, ada takut, ada cinta. Orang yang takut saja bisa menyebabkan dia ini putus asa. Orang yang harap saja bisa menyebabkan dia ujub. Tapi ketika dia beribadah karena cinta, inilah pendorong yang paling kuat. Orang kalau sudah melakukan ibadah landasannya cinta, ya kan, maka dia akan kuat dalam melakukan ibadah. Dia akan teguh dalam melakukan ibadah. Jadi akan kuat dalam melakukan ibadah. Dia akan mau melakukan sholat subuh berjamaah walaupun harus berjalan kaki, ya karena cinta. Ya, orang karena cinta sejauh apapun perjalanan akan dia lakukan. Ya, supporter sepak bola itu karena sudah cinta kepada klubnya, ya kan, sejauh apapun perjalanan akan dia lakukan. Karena apa? Karena cinta. Ya kan, bahkan sampai dia harus ngemper, ya kan, di toko atau di mana harus keluar sekian biaya karena cinta dia akan melakukannya. Makanya di antara sayap-sayap ibadah hati yang paling utama ini adalah cinta, bukan harap, bukan takut. Tapi harap harus ada. Ya, karena apa? Karena Allah sudah menyebutkan dalam banyak firman-Nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam banyak sabdanya, yang seharusnya dengan firman Allah dan sabda Nabi ini kita berharap surga, berharap karunia Allah Ta'ala, berharap ridhonya dan lain sebagainya. Takut juga sama, takut dari siksanya, takut dari nerakanya. Ya, tetapi yang harus kita munculkan ini adalah cinta, karena dengan adanya cinta, ya kan, segala sesuatu yang berat pasti kita akan melaluinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ringkasnya seperti itu, ya. Baik, semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya, berikan kepada diri kita rasa cinta, ya kan, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, yang mana Nabi kita minta agar diberikan cinta kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilaina min anfusina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.